tahiyatal ahlil jinnan wa tahiyatal qudsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bungelan, beliau Bapak Joko Sulistiono Sarjana Pendidikan yang kami muliakan, kepada Bapak Ibu Guru, Dewan Juri, dan staf karyawan tata usaha SMP Negeri 2 Bungelan yang kami hormati, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dua nikmat dunia yang mana tidak akan bertahan satu jika tiada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umatnya besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Amalan Saat Nuzulul Quran. Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, tak terasa bulan Ramadan sebentar lagi sudah akan meninggalkan kita semua. Marilah kita tingkatkan ibadah kita di sisa Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, apakah ada yang tahu apa itu malam nuzulul Quran? Itu adalah malam ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Ketika itu malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW yang sedang bertahiyat di Gua Hira. Setibanya di Gua Hira, malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Bacalah, kata malaikat Jibril. Aku tidak bisa membaca, sahut Nabi SAW. Bacalah. Kembali malaikat Jibril mengulang. Perintah membaca itu diucapkan malaikat Jibril sebanyak 3 kali, namun tak berubah. Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Sampai pada satu titik turunlah wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 23 tahun ini terdiri dari 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tersebut dalam beberapa momentum. Ada ayat yang turun ketika ada kejadian tertentu, ada ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh umat Islam atau kaum musyrik. Namun, ada juga ayat yang turun tanpa adanya latar belakang apapun. Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, lalu apa yang mesti kita lakukan dalam memaknai atau menyemarakan malam nuzulul Quran di zaman sekarang?
Setidaknya ada dua macam amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati malam Nuzulul Quran. Pertama, umat Islam bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dahulu Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro dalam rangka bertahanut, maka di zaman sekarang umat Islam bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriktikaf di dalam masjid pada malam hari. Kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik dalam bentuk membaca, mentadabbur atau menghafalnya. Disebut dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran akan diberi ganjaran 10 pahala untuk masing-masing harinya. Hal ini tentu akan semakin dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Para ulama juga menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Umat Islam minimal menghatamkan Al-Quran 1 kali selama Ramadan. Umat Islam mesti memiliki strategi dan rencana agar di akhir Ramadan dapat menghatamkan Al-Quran. Hal ini bisa dilakukan secara berangsur-angsur sebagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Umat Islam mesti menargetkan 1 hari minimal 1 juz agar di akhir Ramadan selesai 17 juz. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.